Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Willy Yustanti SSI MKOM. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu saya, Audi Pratiwi Naura dengan 3 digit terakhir 145, dan rekan saya, Febi Aulia Diva Irdani dengan 3 digit terakhir yaitu 157. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek data mining kami yang berjudul IBM HR Analytic Prediksi Attrition Karyawan. Proyek ini mengkaji bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu perusahaan memprediksi dan mencegah karyawan mereka untuk resign. Pada slide pertama, kita akan memulai mengapa kami mengambil topik ini dan permasalahan ini. Seperti yang kita tahu, setiap perusahaan pasti pernah mengalami atau menghadapi situasi di mana karyawannya tiba-tiba mengundurkan diri atau resign, atau yang saat ini kita sebut sebagai attrition. Masalahnya, kehilangan satu karyawan itu tidak murah. Menurut SHRM, Lembaga Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, biaya untuk mengganti satu karyawan itu bisa mencapai 50 hingga 200% dari gaji tahunannya. Bayangkan jika yang resign itu puluhan orang sekaligus. Dampaknya tidak hanya finansial, tim juga akan kehilangan anggota timnya, terus akan mengalami penurunan moral, pengetahuannya sudah dibangun, ikut pergi bersama karyawan tersebut. Dan proyek-proyek yang sedang atau akan terjadi itu pasti akan terganggu. Nah, disinilah peluang machine learning masuk. Kalau kita bisa memprediksi siapa yang berisiko resign atau attrition sebelum mereka benar-benar pergi, Departemen HR bisa mengambil tindakan lebih awal. Itulah yang menjadi inti dari penelitian ini. Membangun sistem prediksi dan segmentasi attrition yang terintegrasi menggunakan pendekatan dual model yaitu XGBoost dan Cummins dengan framework CRISP-DM. Selanjutnya pada slide kedua, sekarang kita akan masuk ke data yang kami gunakan. Dataset yang kami pakai itu adalah IBM HR Analytic Employee Attrition dan Performance yang tersedia secara publik di Kaggle. Dataset ini berisi 1.470 data karyawan dan 35 atribut, mulai dari usia, pendapatan bulanan, departemen, hingga tingkat kepuasan kerja. Yang menariknya, dari dataset ini itu tidak ada satupun missing value. Tetapi dari 35 atribut tersebut, kami menghapus 4 kolom yang nilainya bersifat konstan dan tidak relevan untuk pemodelan ini, sehingga yang tersisa 31 fitur yang kami gunakan. Satu tantangan utama yang kami temukan adalah ketidakseimbangan kelas target. Dari 1.470 karyawan, hanya 237 atau sekitar 16,1% yang resign. Sisanya 83,9% tidak resign. Ini yang nantinya kami atasi menggunakan teknik smooth. Dari eksplorasi data awal, kami juga menemukan beberapa pola menarik. Karyawan yang sering lembur memiliki tingkat resign yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Sales representatif menjadi jabatan dengan attrition tinggi, mencapai 40%, dan karyawan muda yang berusia 25 hingga 35 tahun adalah kelompok yang paling rentan. Di slide ketiga kali ini, kami akan membicarakan tentang metode. Untuk membangun sistem ini, kami mengikuti framework CRISP-DM, sebuah standar proses data mining yang terdiri dari 6 fase, mulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, serta deployment. Kami menerapkan dua model machine learning yang bekerja secara komplementer. Yang pertama yaitu ada XGBoost Classification. Ini adalah model supervised learning untuk memprediksi apakah seorang karyawan akan resign atau tidak. XGBoost bekerja dengan membangun ratusan pohon keputusan secara bertahap, dan setiap pohon tersebut tumbuh dengan memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya. Kami mengonfigurasi ada 200 pohon dengan kedalaman maksimal 6. Sebelum training, kami menerapkan smooth untuk menyeimbangkan data dari rasio 84:16 seperti yang sudah mention sebelumnya menjadi 50:50 supaya model tidak bias ke kelas mayoritas. Model kedua adalah Cummins Clustering. Ini adalah model unsupervised learning untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan kemiripan profil mereka. Kami menggunakan 10 fitur yang relevan secara bisnis seperti kepuasan kerja, pendapatan, work-life balance, dan overtime. Jumlah cluster optimal yaitu K94. Kami tentukan menggunakan kombinasi elbow method dan Silhouette score. Di slide 4 ini, slide yang paling kita tunggu yaitu hasil evaluasi. Untuk XGBoost, hasilnya sangat memuaskan. Model kami mencapai akurasi 93,367%, F1 score 0,9367, dan ROC AUC 0,9812. Jauh melampaui target minimum 0,75 yang kami tetapkan di awal. Validasi silang 5 volt menghasilkan skor yang stabil, yaitu 0,9 sampai 0,01, yang berarti model tidak overfitting dan bisa dikreasi ke data baru. Dari analisis SHP, kami bisa melihat faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap keputusan resign. Ternyata, stock option level atau kepemilikan opsi saham adalah faktor yang terkuat.
Karyawan tidak mendapatkan program stock option cenderung jauh lebih beresiko resign, disusul overtime, monthly income, self-involvement, dan years at company. Untuk kami menghasilkan 4 segmen karyawan yang bermakna. Pertama yaitu royal dan puas, kelompok karyawan senior yang stabil dengan attrition 17,7%, cocok diberi program mentoring. Yang kedua yaitu ada beresiko sedang, karyawan muda dengan overtime tinggi dan income rendah, attrition yaitu 19,2%, perlu evaluasi kompensasi. Yang ketiga yaitu ada burnout, karyawan dengan work-life balance buruk, attrition 7,5%, adanya program wellness. Dan yang keempat itu adalah potensial, karyawan mid-career, performa baik, attrition 16,6%, perlu akselerasi jalur karir. Dengan segmentasi ini, Departemen HR tidak perlu lagi menggunakan pendekatan yang sama untuk semua karyawan. Setiap kelompok mendapatkan intervensi yang tepat sasaran. Baik, mari kita tutup dengan 4 poin kesimpulan utama yang kami dapat. Yang pertama yaitu model SGBOS kami berhasil mencapai akurasi 93,67% dan ROCAUC 0,9812, melampaui semua target yang telah kami tetapkan. Yang kedua yaitu analisis SHP mengungkap bahwa stock option level, overtime, dan job involvement adalah faktor paling menentukan keputusan resign. Memberikan rekomendasi konkret bisa langsung ditindaklanjuti manajemen. Yang ketiga itu adalah Cummins, menghasilkan 4 segmen karyawan yang bermakna, memungkinkan strategi retensi yang berbeda dan tepat sasaran untuk setiap karyawan. Dan yang keempat adalah seluruh sistem ini kami bungkus dalam aplikasi web berbasis Streamlit sehingga manajer HR bisa langsung menggunakan untuk prediksi risiko resign karyawan secara real time tanpa perlu memikir latar belakang data science. Demikian presentasi dari kami. Kami percaya bahwa pendekatan berbasis data seperti ini bukan sekedar eksperimen akademis, tapi adalah langkah nyata menuju manajemen SDM yang lebih cerdas proaktif. Kami terbuka untuk pertanyaan dan diskusinya. Dan untuk demo webnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah mendengarkan presentasi dari partner selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami rancang, yaitu aplikasi prediksi resiko attrition karyawan, yaitu sistem analisis cerdas berbasis machine learning untuk mengidentifikasi karyawan yang berpotensi resign dan mengelompokkan profil risiko menggunakan pendekatan KRIS PDM. Kita udah ada di home, di aplikasi prediksi risikonya. Di home ini kita ada ringkasan proyek, total data karyawannya, fitur atribut, akurasi XGBoost, dan attrition rate. Juga ada latar belakangnya juga. Latar belakang attrition, pengunduran diri karyawan merupakan tantangan besar bagi perusahaan, yaitu biaya menggantikan satu karyawan dapat mencapai 50-200% dari gaji tahunan mereka. Belum termasuk hilangnya pengetahuan dan produktivitas tim. Proyek ini menggunakan dataset IBM HR Analytics dari Kaggle dengan 1470 data karyawan dan 35 fitur untuk membangun sistem yang mampu memprediksi apakah karyawan akan resign. Itu menggunakan XGBoost Classification untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan profil risikonya. Kita menggunakan K-means clustering dan menjelaskan faktor penyebab utama attrition menggunakan SHAP. Di sini juga ada identitas anggota kelompok. Yang pertama yaitu Audi Pratiwi Naura dengan NIM 145, yaitu sebagai front-end developer dan visualisasi. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Feby Oliverdani dengan NIM 157 dengan job desk data analis dan ML engineer. Di sini juga ada tahapan framework KRIS PDM-nya. Yang pertama itu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. Dan juga di sini ada sidebarnya, informasi datasetnya. Itu nama datasetnya IBM HR Analytics, dari sumbernya dari Kaggle. Jumlah record, jumlah fiturnya juga ada, missing value-nya tidak ada. Tasknya menggunakan classification dan clustering. Algoritmanya menggunakan XGBoost dan K-means. Di sini juga ada kayak shortcut. Di sini juga kita bisa lihat dataset, juga bisa coba prediksi. Tapi kita ke about dulu. Di about ini memuat informasi proyek, itu penjelasan metode, dataset, algoritma, dan tim pengembangnya. Di sini juga ada penjelasan tentang framework PDM-nya dan juga hasil-hasilnya. Di sini juga ada penjelasan singkat algoritmanya, misal ada XGBoost, setelah itu ada K-means clustering, yang kedua yaitu ada SQL AI, dan yang terakhir yaitu penjelasan penanganan imbalance datanya. Dan di sini juga teknologi yang kita gunakan ada Python, Streamlit, XGBoost, Scikit-learn,
SHA, Pandas, NumPy, Plotly, Imbalance Learn, Matplotlib, Seaborn, Joblib, Crispy.dm, dan Smooth. Di sini juga memuat referensi juga. Di sini terdapat informasi datasetnya seperti yang ada di home tadi, tapi di sini lebih lengkap. Di sini ada tambahan imbalance-nya. Imbalance data kita itu nggak seimbang, yaitu di akurasi 16,1%. Itu kita bisa atasi ini menggunakan Smooth. Selanjutnya kita ke fitur data overview. Di sini ada info dataset, total datasetnya, fitur karyawan yang resign, dan missing value-nya, dan juga ada juga informasi tentang data duplikatnya itu ada 0. Di sini juga ada tampilan data, tipe data. Setelah itu ada kolomnya juga, informasi kolom, misal ada age, iteration, business level, daily rate, dan departemen. Selanjutnya kita masuk ke fitur statistik. Di statistik ini ada informasi fitur numeriknya, dan juga ada fitur kategorikal dan attrition rate. Di sini juga ada diagramnya. Selanjutnya kita masuk ke fitur selanjutnya, itu distribusi. Di fitur distribusi ini, karyawan yang resign rata-rata memiliki gaji yang rendah dibandingkan yang bertahan. Temuan awal sepertinya ini yang memotivasi kami untuk membangun model prediksi yang lebih akurat. Dan di tab korelasi, kita bisa melihat heat map korelasi antar fitur secara interaktif. Setelah itu kita masuk ke fitur prediction. Fitur prediction ini adalah bagian utama dari aplikasi kami, yaitu prediksi risiko attrition-nya. Yaitu kita bisa memasukkan data karyawan, atau HR bisa memasukkan data karyawan untuk mendapatkan prediksi risiko resign dan mengelompokkan setiap klasternya. Misal kita isi formnya, misal usia di 25 tahun atau karyawan yang 20-an. Setelah itu jarak rumahnya mungkin yang jauh, itu kita bisa custom sendiri. Itu kita mulai proses prediksinya, dan di sini akan terlihat hasil prediksi, yaitu dari klasifikasinya aman, tidak resign, yaitu karyawan ini diprediksi tetap bertahan di perusahaan. Dan untuk clusteringnya, karyawan ini masuk di cluster 3, yaitu karyawan potensial, yaitu tingkat risiko resignnya itu rendah. Dan di sini juga ada probabilitas resignnya berapa persen. Setelah itu kita ada fitur rekomendasi aksi HR-nya yang bisa HR terapkan kepada karyawan, yaitu mempertahankan kondisi kerja yang baik, memberikan apresiasi dan recognition rutin, dan juga investasi pada pengembangan skill. Dan di sini juga ada kita bisa melihat ringkasan data yang diinput tadi. Misal tadi data yang diinput usia 24, gender male, status single, departemen sales, jabatan eksekutif, dan total pengalamannya 10 tahun. Tahun di perusahaannya 5 tahun. Setelah itu kita masuk ke fitur visualisasi. Sekarang saya akan menunjukkan fitur unggulan kami, yaitu Sharp Explainability, yaitu kita klik visualisasinya. Setelah itu kita bisa melihat faktor apa saja yang paling mempengaruhi prediksi model secara global. Di bawah Sharp tadi ada waterfall chart yang menjelaskan prediksi satu karyawan secara individual, dan kita bisa melihat faktor apa yang mendorong dan mengurangi risiko resignnya. Setelah itu kita lanjut ke cluster analisis. Di sini kita bisa melihat visualisasi 4 cluster karyawan dalam bentuk scatter plot 2 dimensi menggunakan PCA. Setiap warna mewakili satu cluster, dan lihat ada pola pemisah yang
cukup jelas antar kelompoknya. Setelah itu ada feature importance. Di feature importance ini kita bisa melihat top 20 feature importance, dan di sini yang paling tinggi yaitu stock option level. Di sini juga ada fitur yang meng-highlight fitur paling berpengaruh. Setelah itu fitur kedua yang terpenting yaitu ada job level, dan fitur ketiga yang berpengaruh yaitu job environment. Yang ketiga yaitu ada model evaluasi. Evaluasi untuk model yang kami gunakan yaitu akurasi mencapai 92,30%, yaitu akurasinya sudah cukup bagus, dan F1 skornya ada di 0,9234, yaitu dikategorikan sangat baik. Dan juga ada ROC-nya 0,9738, yaitu hampir sempurna, dan CV ROC-nya 0,9798, itu stabil. Di sini juga ada ROC curve, SG-BOS-nya, diagram coefficient metric, dan juga evaluasi key means. Jumlah katanya ada 4, silhouette skornya ada di 0,1102, dan inertianya ada di 10.823. Cukup itu saja demo aplikasi yang sudah kami rancang. Jadi sebagai kesimpulannya, proyek kami berhasil membangun sistem prediksi attrition karyawan yang akurat dan juga dapat dijelaskan. Model SG-BOS-nya mencapai ROC 0,9738, key means berhasil mengidentifikasi 4 segmen karyawan yang bermakna, dan Sharp memberikan penjelasan yang transparan tentang faktor penyebab attrition. Semua ini diimplementasikan dalam satu web Streamlit yang interaktif dan mudah digunakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah, dan semoga bisa memenuhi ekspektasi dosen pengampu data mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.